Pemirsa, dalam membangun mahligai rumah tangga dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan membutuhkan biaya. Biaya berumah tangga itulah topik perbincangan kita di pagi hari ini, tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Ibu Yeti Rohyatini, Head of Syariah Unit dari Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Andra. Bu Yeti, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita, yaitu Mas Rian, seorang karyawan muda yang akhir-akhir ini mulai ditodong oleh orang tua pacarnya untuk segera melamar. Nah, Mas Rian ini mengaku masih belum menyiapkan apa-apa untuk kebutuhan rumah tangga, jadi sedikit takut karena sepertinya pengeluarannya akan banyak sekali ini Bu, menurut Mas Rian ya. Nah, sebenarnya apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk mulai berumah tangga, Bu? Oke. Jadi kita menyampingkan biaya perkawinannya sendiri ya, biaya resepsi dan sebagainya ya. Bahwa untuk memulai hidup berumah tangga tentu aja kita membutuhkan yang namanya tempat tinggal, membutuhkan yang namanya bagaimana kita kehidupan sehari-harinya dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya yang paling utama adalah kita tentukan dulu, usahakan dulu untuk bisa memiliki rumah tinggal. Tapi kalau misalnya uangnya hanya cukup untuk uang muka, lakukan saja segera karena kan yang namanya rumah tinggal itu tetap akan dibutuhkan. Nah, kalau misalnya kita memilikinya dengan cara mencicil melalui pembiayaan, jangan dilupakan juga untuk proteksinya. Kemudian melakukan diskusi bersama-sama dengan pasangan kita, seperti apa sih rencana pengelolaan keuangan di rumah tangganya nanti. Misalnya, katakanlah pasangannya apakah memiliki penghasilan juga atau tidak, kemudian kalau misalnya cari lokasi rumah juga lakukan berdua kalau bisa gitu, sehingga dua-dua bisa mengantisipasi apa sih yang harus mereka siapkan ketika memiliki dan tinggal di rumah yang baru tadi. Usahakan untuk memilih rumah tinggal yang ada fasilitas umumnya, karena kalau enggak, misalnya kita nggak mikirin fasilitas umum untuk transportasinya, akan butuh mobil. Sementara kan rumah juga masih belum beres nih, masih cicil gitu ya. Sehingga usahakan seperti itu. Insya Allah nanti jadinya bisa lebih mudah dilaluinya oleh Oke, tapi kalau kita melihat prioritasnya, skala prioritasnya, memang harus rumah duluan ya Bu, daripada mobil atau bagaimana? Mungkin orang akan gini, kalau anak-anak kan sekarang langsung mikirnya gini, mobil aja gitu ya, karena mobil kan banyak juga yang terjangkau, kemudian mereka juga bisa kemana-mana dengan kendaraan tersebut. Tapi kemudian rumahnya ngontrak. Padahal kalau ngontrak rumah juga kan nggak murah, dan setiap tahun harus mikirin bagaimana mengadakan uang untuk biaya kontrak tadi. Oke, bagaimana dengan kebutuhan setelah menikah nanti, misalnya untuk jangka panjangnya, memiliki anak dan sebagainya, biaya kebutuhan anaknya juga harus sudah mulai dipikirkan sejak ini atau bagaimana? Betul, jadi pentingnya berdiskusi dengan pasangan untuk sama-sama mengetahui posisinya ada di mana sih kita gitu ya. Kemudian rencananya berikutnya apa setelah rumah ini, kita mau nahan mempunyai momongan atau enggak. Kalau misalnya enggak, berarti mulai dari sekarang coba juga untuk menabung atau berinvestasi untuk biaya ketika anaknya nanti lahir misalnya. Kemudian juga pikirkan biaya pendidikan. Tapi kalau biaya pendidikan yang gitu kan kita bisa dengan cara asuransi. Oke, barangkali bisa diberikan tips bagi pemirsa di rumah kalau begitu Bu. Kiranya investasi seperti apa yang cocok, pengelolaan keuangan seperti apa yang cocok untuk membangun mahligai rumah tangga? Tentu aja kita akan lihat yang direncanakan oleh mereka itu apa. Misalnya rumah udah ada nih walaupun cicilan ya. Berarti yang berikutnya dia harus mempersiapkan untuk kalau punya momongan nanti. Jadi mulailah berinvestasi. Nah, kalau untuk punya momongan berarti kan bukan yang waktu dekat ini kan, biaya besarnya itu gitu, nanti pada saat anaknya tersebut sekolah misalnya ya. Jadi bisa dipilih sesuai dengan profil risiko yang bersangkutan. Apakah dia siap dengan menerima tantangan kalau ternyata nilai, kalau saham nih, sahamnya turun misalnya, dia siap nggak nih? Padahal kalau long term kan ya biarin aja, nanti juga kan kembali pulih gitu ya. Tapi kalau untuk yang sifatnya lebih dekat kebutuhannya ya jangan disimpan di saham. Yang penting sekali adalah dia harus mengenal lebih dahulu profil risikonya dia, kemudian tentukan kebutuhan itu jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang. Nah, ini akan menentukan kira-kira jenis investasi apa yang sesuai untuk yang bersangkutan. Baiklah Bu Yeti, terima kasih banyak ya Bu atas kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh